Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas permasalahan dalam pembuatan tablet. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah mencetak tablet atau yang sering kalian lakukan dalam pekerjaan, mungkin dalam membuat tablet atau mencetak tablet, tentunya seringkali kita menjumpai permasalahan-permasalahan yang akan timbul pada saat kita melakukan proses pencetakan. Bagi kalian yang belum pernah mencetak tablet atau kalian yang farmasis tapi belum sampai ke tahap mencetak tablet, tonton terus video ini. Siapa tahu video ini bisa membantu kalian nantinya kalau kalian ingin mencetak tablet. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Kalau kalian suka dengan video ini, like video ini dan juga share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, kalau begitu kita akan ke videonya. Oke teman-teman, pada video ini kita akan membahas permasalahan dalam pembuatan tablet. Ya, tentunya waktu kita nanti membuat tablet atau mencetak tablet, kemungkinan akan timbul beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut bisa datang dari yang pertama, bisa berasal dari alat atau mesin cetak atau proses pencetakannya. Yang kedua yaitu formula, dan yang ketiga berasal dari sumber daya manusianya. Ya, pada video ini saya menggolongkan ketiganya karena contohnya kalau kita melihat sumber penyebab masalah pada alat atau proses pencetakan, nanti masalah yang timbul seperti contohnya capping, laminasi, atau bisa cracking. Contoh sumber masalah penyebab tablet rusak pada proses pencetakan. Yang kedua yaitu pada formula. Formula berhubungan dengan bahan baku dan juga eksipien. Tentunya kalau bahan baku formula tablet kita kurang tepat, maka nanti bisa menyebabkan contohnya menjadi sticking atau picking. Lalu yang terakhir adalah sumber daya manusia atau orang atau personil yang membuat tablet tersebut. Ya, hal ini tidak lepas karena obat yang baik diproduksi atau dibuat oleh manusia, dan tentunya obat yang jelek juga dibuat oleh manusia. Maka dari itu personil di sini harus sudah sangat tahu apa yang dia lakukan. Dia sudah mempelajari seluk-beluk atau preformulasinya dan juga riwayat tablet yang akan dicetaknya. Oke, untuk mengetahui apa saja permasalahan yang mungkin yang kita temukan pada saat proses pencetakan tablet, kita bahas bersama-sama. Pada video ini kita bahas ada 5 masalah ya yang mungkin terjadi pada saat proses pencetakan. Yang pertama ada capping dan lamination, yang kedua ada picking dan sticking, yang ketiga ada mottling, lalu keempat ada cracking, dan kelima ada variasi bobot. Iya, dari kelima ini mungkin teman-teman ada yang sudah mengalami, mendapati, ataupun ada yang sudah tahu. Ya, kalau kalian punya pengalaman tentang munculnya permasalahan dalam pembuatan tablet ini, bisa komentar di bawah. Oke, kita bahas yang nomor 1 dulu, yaitu capping dan lamination. Apa yang dimaksud dengan capping? Capping adalah keadaan di mana suatu tablet yang kita cetak nanti terjadi
lapisan atas dan atau lapisan bawah tablet membuka secara horizontal. Jadi kalau kita analogikan kepala pakai topi, nah nanti bagian topinya yang lepas secara horizontal. Jadi satu bagian topi utuh akan terlepas. Atau kalau kita pakai sandal di kaki ya, nah nanti bagian sandalnya yang lepas atau bagian tepi bawahnya yang lepas secara horizontal. Ya, kejadian capping ini juga hampir sama seperti lamination. Tetapi ada yang berbeda, yaitu kalau capping cuma bagian atas dan bawahnya. Kalau lamination adalah di mana keadaan tablet akan terkelupas atau pecah secara berlapis-lapis. Tentunya pecahnya secara horizontal juga, sama seperti capping. Iya, jadi nanti akan bukan pecah menjadi dua bagian, atas dengan bawahnya, tetapi nanti ada atas, tengah, bawah, atau mungkin 3, 4 lapisan gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan laminasi. Ya, ini merupakan gambaran di mana yang atas itu adalah keadaan capping ya, teman-teman. Lalu yang di bawah itu contoh satu kaplet terbelah menjadi 3 bagian secara horizontal. Nah, itu yang disebut dengan laminasi. Lalu penyebab dari capping dan juga laminasi ini hampir sama ya, teman-teman. Yang pertama yaitu granul terlalu kering. Kenapa sih kalau granul terlalu kering bisa menyebabkan capping dan laminasi? Karena granul yang kering bisa mengakibatkan kehilangan daya ikat dari tablet ketika dicetak. Makanya itu nanti mudah terjadi capping atau laminasi. Untuk solusi seperti ini, granul terlalu kering bisa kita tambahkan bahan yang bersifat higroskopis. Contohnya seperti metil selulosa atau PEG 4000 gitu ya. Lalu yang selanjutnya ada fines yang terlalu banyak. Fines ini adalah, ya benar sekali, fines adalah partikel halus. Padahal seharusnya kalau granulasinya sudah baik, partikel halusnya sedikit karena sudah tergranulasi menjadi granulat. Tetapi kalau granul kita ternyata masih banyak finesnya, bisa mengakibatkan capping atau laminasi. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini kita bisa menghilangkan fineness-nya. Kita buang bagian partikel yang halusnya. Caranya nanti kita coba lewatkan granul kita pada ayakan nomor 100 sampai 200 ya. Dimana yang lolos ayakan itu kita buang atau kita singkirkan supaya nanti ketika dicetak granulnya kemungkinan capping dan laminasi akan jauh berkurang. Lalu yang selanjutnya ada dari bentuk punch-nya ya. Ya, tentunya kalian sudah tahu kan apa itu punch. Punch itu adalah, iya tepat sekali, punch itu adalah bagian dari alat cetak yang berfungsi untuk mengempa atau mengepres. Kalau bentuknya konkav, ditkonkav atau berlogo menjorok ke dalam. Jadi kalau bentuk punch-nya sendiri sudah konkav atau cekung, maka kemungkinan besar akan mengakibatkan capping maupun laminasi. Lalu kalau solusi dari permasalahan ini, kita nanti bisa menggunakan bentuk punch yang lebih mendatar, jadi tidak terlalu yang cekung atau konkav. Lalu yang selanjutnya adalah ada die yang aus. Iya, die itu adalah pasangan dari punch. Die itu adalah ya lubang atau cetakan dari tabletnya. Di lubang itulah nanti granul akan
terisi gitu ya. Ya, kalau ini nanti kita solusinya harus mengganti dice-nya tentunya. Lalu selanjutnya ada pengaturan punch bawah yang tidak terlalu tepat. Ya, nanti kalau mau proses cetak jangan lupa dicek posisi punch bawahnya ya. Apakah nanti ketika posisi dia naik ke atas itu sudah sejajar dengan permukaan dice atas atau belum. Biasanya itu karena posisi punch bawah saat mengeluarkan tablet terlalu ke bawah, masih terlalu ke dalam sehingga tablet tidak rata dengan permukaan dice-nya. Nah, nanti solusinya kita harus setting ulang atau mereposisi punch bawahnya gitu ya. Lalu selanjutnya ada pengaturan sweep of blade yang tidak tepat. Pengaturan sweep of blade atau biasa kita sebutnya juga shoes gitu ya, atau sepatu untuk menendang, merupakan bagian dari alat cetak yang berfungsi untuk menahan ketika tablet dikeluarkan dari punch bawahnya lalu disapu dengan sweep of blade atau shoes ini. Nah, tentunya kalau proses penyapuannya kurang tepat, ketika tablet keluar dari punch bawah ke permukaan nanti akan mungkin terkena bagian atas saja atau bagian tengah saja gitu ya, tidak sampai ke bawah tablet sehingga tablet nanti bisa terkelupas atau capping atau laminasi. Ya, kalau seperti itu solusinya nanti kita harus atur ulang posisi dari shoes atau sweep of blade-nya teman-teman gitu ya. Lalu selanjutnya ada dari formulanya, yaitu jumlah bahan pengikat yang kurang atau jumlah pengikatnya tidak kurang tetapi masih kurang efektif. Kalau seperti itu nanti ya kita bisa tingkatkan konsentrasi bahan pengikatnya, atau kalau dirasa sudah cukup tetapi kurang efektif nanti kita bisa mengganti bahan pengikat yang lainnya gitu ya. Lalu selanjutnya ada kecepatan mesin yang terlalu tinggi. Nah, ini teman-teman kalian harus tahu setidaknya riwayat dari tablet yang akan kalian cetak ya. Kalau tahu riwayatnya memiliki resiko capping atau laminasi, nanti kalian cetaknya jangan terlalu cepat. Kecepatan mesinnya yang lambat saja. Atau kalau tidak, nanti kalian coba lihat dari studi awal atau pracetak. Kalau pracetaknya sudah menunjukkan tanda-tanda capping atau laminasi, sebaiknya kalian jalankan mesin cetaknya perlahan-lahan terlebih dahulu, jangan terlalu cepat karena akan meningkatkan resiko dari capping dan juga laminasi. Lalu selanjutnya permasalahan yang kedua adalah picking dan sticking. Picking merupakan suatu permasalahan pada saat proses cetak di mana tablet yang permukaannya hilang karena sejumlah kecil material yang dicetak melekat pada permukaan punch atas. Sedangkan kalau sticking, tablet yang permukaannya hilang karena sejumlah kecil material yang dicetak melekat pada dinding dice-nya. Ya, kalau seperti ini keadaannya hampir sama sebetulnya ya, dua-duanya, yaitu riwayat tabletnya lengket atau ada bagian tablet atau bagian granul ketika dicetak nanti melengket atau terlekat pada punch atas dan juga pada dice-nya. Iya, tentunya tablet-tablet yang kita
cetak nantinya juga tidak lepas ada resiko picking dan sticking. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar antara kalau tablet kita mengalami picking dan juga sticking. Ya, dimana permukaan tablet ada sebagian yang hilang ya. Dan ini nanti sangat berbahaya kalau kita menggunakan cetakan tablet yang ada penandaannya gitu ya, atau logo gitu ya. Nanti bisa rusak logonya atau tidak sempurna, sehingga tidak terbaca logonya atau penandaannya gitu ya teman-teman. Ya, penyebabnya yang pertama bisa karena moisture content terlalu besar. Moisture content atau ya kandungan kelembapannya. Jadi granulnya masih basah atau kandungan air pelarut yang ada dalam granulnya masih sangat tinggi. Ya, hal itu sangat mudah sekali untuk menghasilkan resiko tablet akan lengket ketika dicetak. Atau bisa juga tabletnya nanti ketika dicetak mengeluarkan suatu cairan atau minyak ya. Contohnya pada vitamin. Ya, biasanya vitamin E, kalau mengandung vitamin E itu tabletnya kemungkinan bisa mengalami picking ataupun sticking itu teman-teman. Jadi harus hati-hati. Ya, karena akan membuat granul tidak bisa terlalu kering. Lalu yang kedua, karena terlalu banyak bahan pengikat. Ya, kalau seperti itu nanti kita bisa mengurangi konsentrasi pengikat atau menggunakan bahan pengikat yang lain untuk solusinya. Oh ya, kita kembali lagi ke moisture content yang terlalu besar tadi ya. Untuk solusinya nanti sebelum dicetak granulnya kita bisa keringkan terlebih dahulu sehingga moisture contentnya menjadi kecil. Iya, bisa ditaruh dalam oven dulu baru nanti dicetak. Lalu yang selanjutnya, lubrikan kurang atau kurang efektif. Ya, lubrikan kurang atau kurang efektif ini juga akan mengakibatkan tablet mudah lengket. Karena tugas dari lubrikan adalah untuk melubrikasi ketika kita mencetak gitu ya, antara tablet dan juga permukaan punch dan dice-nya gitu ya. Kalau lubrikannya kurang atau kurang efektif, tentunya nanti tidak akan ada pelicin yang melindungi tablet kita dari permukaan punch dan juga dice-nya gitu, sehingga kemungkinan sebagian material lengket itu akan bisa didapat gitu ya teman-teman. Untuk seperti ini solusinya nanti ya kita bisa menambahkan konsentrasi lubrikan atau mengganti jenis lubrikan yang lainnya. Tetapi wajib digarisbawahi bahwa penambahan lubrikan biasanya akan mengakibatkan menurunnya disolusi gitu ya, atau menghambat waktu disolusi dan kecepatan disolusinya. Jadi nanti harus hati-hati kalau kita ingin menambahkan lubrikannya. Lalu yang keempat, adanya bahan dengan titik lebur yang rendah. Ya, adanya bahan dengan titik lebur yang rendah ini bisa didapat dari zat aktif sendiri maupun dari excipientnya juga teman-teman. Jadi harus diperhatikan pada saat kita preformulasi dulu. Tentunya nanti kita sudah bisa mengira-ngira atau memprediksikan ya. Kalau seandainya tablet kita bahan aktifnya titik leburnya rendah,
atau excipient yang kita gunakan titik leburnya rendah, otomatis akan lebih beresiko untuk terjadi picking dan sticking. Makanya nanti pada saat proses cetak harus lebih hati-hati. Untuk solusi seperti ini, nanti setelah granulnya didapat, granulnya sudah dalam posisi siap untuk dicetak ya. Maksudnya granulnya sudah dingin, tidak masih panas ketika keluar dari pemanasan granulasi ya. Nanti segera dicetak atau dikempa. Jadi jangan sampai ditunda atau diinapkan dulu gitu ya. Ya, takutnya nanti granulnya akan menggumpal, lalu juga kalau dicetak nanti resikonya picking dan sticking lebih besar. Lalu yang kelima, granul terlalu panas saat pengempaan. Iya, jadi ketika kita selesai proses granulasi, granulnya masih panas, jangan langsung dicetak gitu ya. Kita tunggu granulnya dingin dulu ya. Dingin itu yaitu dingin pada suhu kamar ya teman-teman. Jadi kita dinginkan terlebih dahulu granulnya, setelah dingin pada suhu kamar baru kita cetak. Kalau tidak nanti ya tentunya akan meningkatkan resiko picking dan sticking ketika kita cetak. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau menambahkan, boleh komentar di bawah ya. Ya, lalu yang selanjutnya yaitu ada mottling atau bintik pada tablet. Mottling yaitu istilah yang digunakan pada saat kita mencetak tabletnya itu memiliki distribusi warna yang tidak merata pada permukaannya. Ya, jadi kalau kita lihat dari segi fisiknya ya atau dari estetikanya itu tabletnya tidak memenuhi persyaratan karena warnanya bintik-bintik gitu ya. Nah, itu adalah contoh gambaran mottling yang ada di pojok kanan atas ya teman-teman. Oke, untuk penyebab mottling yang pertama, warna bahan obat atau degradasinya berbeda dengan warna excipient. Jadi nanti kalau kita mau mencetak tablet atau membuat tablet dengan zat aktif dan juga excipient yang warnanya berbeda gitu ya, hati-hati teman-teman, karena bisa beresiko terjadinya mottling. Ya, hal ini bisa kita beri solusi bahwa nanti kita bisa tambahkan pewarna. Mungkin pewarnanya kita bisa tambahkan sewarna dengan zat aktifnya ataupun kita pilih sewarna dengan excipientnya. Lalu yang kedua, terjadi migrasi bahan pewarna. Ya, migrasi bahan pewarna atau perpindahan bahan pewarna bisa terjadi akibat dari proses pemanasan, tentunya pada saat proses granulasi. Apalagi kalau kita nanti mengeringkan granulnya atau memberi pemanasan terhadap granulnya menggunakan oven ya teman-teman, itu lebih jauh meningkatkan resiko terjadinya migrasi bahan pewarna. Untuk solusinya nanti kita bisa menggunakan sistem pelarut atau bahan pengikat ya, pencampuran bahan pengikat dengan pelarutnya. Itu nanti kita ganti bahan pengikatnya. Atau biasa kita rubah bahan pelarutnya gitu ya. Karena bahan pengikatnya itu tidak semuanya bisa terlarut sempurna terhadap pelarut air.
Lalu bisa juga untuk lebih membuat larutannya menjadi homogen atau sempurna, kita bisa memberi pemanasan gitu ya pada saat proses pencampuran bahan pengikat dan juga pelarutnya. Lalu yang lainnya nanti kita bisa menurunkan suhu pengeringan. Kalau kita menggunakan oven, nanti waktu proses pengeringan granulnya dengan oven, kita kurangi suhunya, jangan terlalu tinggi gitu ya. Lalu selanjutnya kalau memang tidak bisa ya kita bisa nanti mengecilkan ukuran partikel granulnya. Kita kecilkan ukuran granulnya teman-teman, supaya tidak terlalu kelihatan ya bintik-bintik atau tidak mencampurnya warna secara homogen pada tablet kita. Lalu selanjutnya yaitu penyebab mottling. Yang ketiga ada larutan bahan pengikat yang berwarna. Ya, kenapa bisa menyebabkan mottling? Karena bahan pewarna tablet itu biasanya atau umumnya kita campurkan pada larutan bahan pengikat atau mucilago atau slime ya. Nah, kalau proses pencampurannya itu tidak homogen, tentunya nanti ketika dicampurkan pada granulnya nanti tidak akan homogen juga warnanya, sehingga kalau dicetak jadi tablet tidak homogen, akan menghasilkan tablet yang permukaannya berwarna bintik-bintik atau tidak rata. Ya, hal ini akan jauh lebih beresiko atau resikonya jauh lebih besar terhadap pembuatan tablet dengan metode kempa langsung teman-teman. Ya, karena kalau kempa langsung prosesnya kan cuma mencampur lalu dicetak. Kalau dicampurnya pewarnanya tidak homogen, dicetaknya pun pasti tidak homogen. Solusi dari ini yaitu pewarna bisa dicampur dengan baik, atau proses pencampuran warnanya harus sehomogen mungkin gitu ya. Lalu juga ukuran partikelnya bisa diperkecil supaya tidak terjadi segregasi. Maksudnya granulnya ya, ukuran granulnya. Lalu yang keempat, pencampuran pewarna yang tidak homogen. Ya, seperti tadi untuk solusi ini larutan pewarna harus dicampur lebih merata atau lebih homogen lagi. Kalau belum homogen jangan dicampurkan ke granulnya teman-teman. Lalu selanjutnya ada cracking. Cracking itu apa? Mungkin ada yang sudah pernah tahu atau pernah mengalami ini pada proses pencetakan kalian. Ya, cracking itu adalah tablet yang retak. Cracking biasanya dikatakan sebagai tablet yang mengalami retakan kecil baik di bagian atas, bawah maupun di dinding samping. Ya, di bawahnya itu ada gambar contoh tablet yang mengalami cracking. Ya, kalau yang di kiri itu bisa lebih diperjelas lagi ya, diperbesar lagi. Itu contoh tablet yang mengalami cracking. Kalau yang di sebelah kanan itu contoh tablet yang di coating tapi mengalami cracking pada coatingnya ya teman-teman. Penyebab dari cracking yang pertama bisa ukuran granul yang terlalu besar. Untuk solusi ini maka ukuran granul nanti diperkecil atau bisa ditambahkan bahan tambahan yang partikelnya lebih kecil atau halus, atau nanti kita bisa lewatkan dia diayakan atau di oscillating lagi sehingga ukuran granulnya lebih kecil. Lalu yang selanjutnya penyebabnya terjadi karena granul terlalu kering. Ya, kalau granulnya terlalu kering nanti pada proses pengeringan pada granulasi
diatur lagi ya teman-teman proses pemanasannya, jangan sampai granulnya terlalu kering, entah itu suhunya diperkecil ataupun waktu lama pengeringannya dipersingkat. Selain itu juga nanti kita bisa tambahkan jumlah bindernya ya, atau bahan pengikatnya, sehingga granulnya tidak terlalu kering, tapi jangan terlalu banyak teman-teman, nanti bisa ya mengakibatkan sticking dan picking tadi, atau tabletnya lengket kalau terlalu banyak bahan pengikatnya. Lalu yang selanjutnya ada tablet mengembang. Ya, nanti untuk solusinya ini, ketika pada proses granulasi kita optimasi lagi, dan juga kita bisa tambahkan bahan pengikat secara kering, tidak dilarutkan pada larutan bahan pengikat. Selanjutnya ada granul, maaf itu double ya teman-teman. Selanjutnya ada punch konkav yang terlalu dalam. Ya, kalau seperti itu nanti kita gunakan punch yang tidak terlalu dalam cekungnya ya. Ya, lalu yang terakhir penyebab masalah yang timbul daripada proses pencetakan di video ini yaitu adalah terjadinya variasi bobot atau bobot tablet yang kita cetak ukurannya tidak sama atau seragam. Penyebabnya yang pertama ukuran dan distribusi ukuran granul atau campuran. Iya, jadi kalau granul kita sendiri ukurannya tidak seragam gitu ya, nanti bisa mengakibatkan variasi bobot. Makanya itu pada proses granulasi dengan kempa langsung atau cetak langsung harus hati-hati terhadap keseragaman bobot tabletnya nanti ya teman-teman. Lalu yang kedua bisa diakibatkan dari aliran massa yang kurang baik. Massa itu maksudnya partikel granulnya itu ya. Ya, kalau granulnya atau massa tabletnya itu sifat alirnya buruk, otomatis akan mempengaruhi jumlah granul yang turun dari hopper ke ruang cetak, sehingga nanti tablet yang dihasilkan tentunya bobotnya akan tidak sama atau tidak seragam. Nanti akan cenderung tabletnya memiliki bobot yang kurang dari bobot yang seharusnya. Ya, kalau mendapatkan masalah seperti ini, kita bisa yang pertama kita tambahkan glidan ya, pelincir ya. Kita bisa tambahkan bahan pelincir. Lalu yang kedua, kita bisa mengoptimasikan proses pencampuran glidan. Jadi frekuensi putaran atau mixingnya, atau mungkin banyaknya bahan glidan yang harus kita tambahkan dalam formula. Selain itu juga kecepatan mesin yang terlalu tinggi. Ya, ini biasanya kalau kita punya tablet yang riwayatnya cukup baik ya. Lalu untuk proses pencetakan selanjutnya kita mau mengefisienkan waktu lebih singkat contohnya. Nah, nanti kecepatan cetaknya kita bisa tingkatkan. Tetapi harus diingat bahwa hal itu akan meningkatkan resiko terjadinya variasi bobot. Jadi kalau saran saya sih kita jalankan kecepatan mesinnya pada kecepatan optimumnya, tidak maksimum maupun minimumnya teman-teman gitu ya. Kalau optimumnya tablet kita itu pada kecepatan
contohnya 20 putaran per menit. Ya nanti kita setting alatnya 20 putaran per menit, jangan dinaikkan sampai 30 atau 40. Atau kalau nanti kalian mau melakukan seperti itu, kalian bisa naikkan secara perlahan-lahan, lalu nanti dilihat hasilnya ya teman-teman. Jadi sekaligus in progress controlnya dicek pada kecepatan sekian, nanti variasi bobotnya bagaimana gitu ya, keseragaman bobotnya. Karena nanti akan mempengaruhi keseragaman kandungan juga. Jadi keseragaman bobot bisa mempengaruhi keseragaman kandungan dan juga mempengaruhi sifat fisik tablet yang lain gitu ya teman-teman. Makanya hati-hati kalau kita mau menaikkan kecepatan mesin pada proses pencetakan. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Bagi kalian yang ingin mau mengajukan pertanyaan, kritik, dan saran, bisa langsung komentar pada kolom komentar di bawah ya. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh kalian nyalakan tombol like-nya. Lalu kalau kalian rasa bermanfaat bagi teman-teman kalian, kalian bisa share ke mereka semua. Tentunya jangan lupa subscribe untuk mensupport channel ini. Kalau begitu, sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.